Dia sudah hafal Al-Quran, tapi kok masih suka mencari kesalahan orang. Padahal Qurannya bicara wala tajassasu. Hafal Quran tapi masih suka ngerumpi. Padahal Allah berfirman wala yaktab ba'dukum ba'dun. Kenapa itu? Ada yang hilang apa? Adabnya terlewatkan. Maka harusnya para penghafal Quran itu sudah selesai hatam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran tadi, buku At-Tibyan ini panduan penting agar hafid-hafidnya Qurani ya, tidak hanya sekedar hafid selesai tapi juga bisa menyelami, menadaburi apa yang menjadi hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syita sahla. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min ta'awatin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Asatidzah wal ustadzat yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah pagi hari ini di pagi yang mubarak insyaallah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ilmu mengkaji ayat-ayatnya, mengkaji hadis Rasulnya. Semoga dua panduan ini menjadi modal berharga bagi kita khususnya guru, karena amanahnya berat, modalnya harus cukup banyak. Begitu Nabi juga diingatkan oleh Allah di awal dakwah ketika turun surat Al-Muzammil itu, salat malam itu hukumnya wajib, pilihannya hanya nisfahu awingkus minhu qalilan ya. Itu perintah itu Allah punya maksud. Kenapa? Inna sanulki alaika kaulan sakilan, karena kami akan kasih kepadamu kaulan sakilan, perkataan yang berat, amanah yang berat, dakwah yang penuh resiko. Makanya i'dad persiapannya harus serius. Salah satunya memperkuat rohani dengan sholat malam. Dulu 1 tahun full, tidak ada rukhsahnya ketika itu karena bebannya berat, PR-nya berat, maka persiapannya harus matang. Guru juga sama. Faqitu syai' la yu'tihi, yang tidak punya modal tidak bisa berbagi, yang tidak banyak perbendaharaan ilmu tidak bisa mengajar. Maka guru harus terus kun aliman au muta'alliman. Di satu waktu jenengan mengajar, di satu waktu lain jenengan belajar. Begitulah para ulama kita mengajarkan, selain sebagai guru juga sebagai murid yang terus belajar. Baik, untuk hari ini mulai kitab baru insyaallah yang kita kaji, yaitu kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ini salah satu kitab yang bicara tentang adab. Lebih lama ada kitab yang lebih tua yang dikarang oleh Imam Az-Zarnuji, seorang ulama dari mazhab Hanafi ya, Imam Az-Zarnuji dari mazhab Hanafi. Judulnya Ta'limul Muta'allimi Thariqat Ta'allumi ya. Bagaimana mengajari siswa ataupun thalib cara belajar yang benar. Itu buku itu ditulis karena keprihatinan beliau. Banyak orang pinter tapi ilmunya enggak berkah. Ya, tanda ilmu enggak berkah itu tidak mendekatkan kepada Allah. Tanda ilmu enggak berkah itu salah satunya tadi man zada ilman, siapa yang ilmunya nambah tapi khosyahnya, takutnya enggak nambah, maka ilmu itu menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita penting untuk merenung, sudah berkah belum ilmu saya ini. Adapun kitab yang di Ustadz ada yang sudah punya versi Indonesia.
Muhakiknya siapa ya? Di tahqiq siapa yang di situ? Kalau yang saya bawa muhakiknya adalah Abdus Salam Umar Ali, itu sama. Karena nanti ada perbedaan biasanya kalau muhakiknya berbeda. Tahqiq di depan Pak, di sampul depan dicetakan itu ada judul, ada pengarang, ada penerjemah, ada pentahqiqnya, ada enggak? Muhammad. Kalau pengarangnya ya Badruddin Abi Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Jamaah Al-Kinani Asy-Syafi'i yang disebut dengan Ibnu Jamaah. Itu pengarangnya. Pentahqiq itu yang meneliti naskah sebelum dicetak untuk memastikan ini naskahnya valid apa enggak. Validasi itu namanya tahqiq atau tadqiq ya, dakik pendalaman. Nanti ada takhrij, berbeda ya. Kalau takhrij ini bagaimana cross check validitas hadisnya dengan mentakhrij rijalnya. Kenapa dikatakan dhaif, kenapa dikatakan maudhu, sahih dan lain sebagainya. Sinten? Oh, berarti beda ya. Enggak apa-apa. Jadi yang jenengan pegang ini kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Alamah Qadhil Qudat. Kalau mendengar Al-Alamah itu kalau hari ini kelasnya profesor ya. Jadi alamah itu alim di banyak bidang ilmu. Al-Alamah dia ahli hadis iya, ahli tafsir iya, ahli usul iya, ya, dan banyak sekali kelebihannya. Makanya Al-Alamah ya. Qadhil Qudat, nah, ini apa nih? Kalau sekarang berarti hakim agung itu ya. Ini dulu orang-orang pilihan yang faqih yang diangkat sebagai hakim. Karena nggak main-main, hakim ini antara surga dan neraka. Bahkan dari 3 hakim, 2 di neraka, 1 di surga. Ini makanya orang pilihan nih beliau ini. Di budaya ilmu sebelum mempelajari isinya mengenal pengarang penulisnya ya. Kita kenalan dulu ya. Biar apa? Tak kenal maka ta'aruf ya, agar kenal, kita kenalkan. Siapa beliau? Ibnu Jamaah ini ya, kalau di jenengan enggak tahu itu di halaman berapa, dilihat aja ya. Ya. Tarjamatul muallif ini ya. Beliau bernama Muhammad ibn Ibrahim bin Sa'dullah bin Jamaah bin Ali ibni Jamaah bin Hazim bin Sakhar al-Kinani al-Hamawi summa al-Misri ya, disebut Asy-Syahir bi Ibni Jamaah. Jadi nama masyhurnya adalah Ibnu Jamaah. Ini seorang faqih dari madhab Syafi'i ya. Beliau disebut ya, dikenalkan ya, madhabuhu adalah kana rahimahullahu syafi'il madhab. Jadi madhabnya madhab Syafi'i ya. Saya melihat memang kitab adab ini termasuk yang banyak menulis adalah dari madhab Syafi'i, saya melihat ya. Misal At-Tibyan yang masyhur ya, fi adabi hamalatil Quran, siapa yang menulis? Imam An-Nawawi ya, dari madhab Syafi'i ya. Beliau ini hidup di abad pertengahan ya, kurang lebih lahir tahun 639 Hijriah. Ini secara umum ya, global riwayat hidup penulis ya. Kemudian di sini banyak sekali, panjenengan nanti bisa baca lebih mendetail, dibaca sendiri tentang pujian-pujian ulama di zamannya. Jadi ini sudah konsensus, artinya memang beliau itu alim, diakui kepakarannya.
bukan oleh kalangan sendiri ya. Mohon maaf kalau kalangan sendiri itu belum teruji ya. Pokoknya kalau produk untuk kalangan sendiri itu biasanya apa? Belum teruji ini. Ustadz senior di kalangan sendiri, nah itu belum teruji ilmunya itu. Ya, gitu. Kan gitu Ustadz ya. Jadi pinter loh. Di mana? Di kalangan kami loh. Kami kan belum teruji nih. Nah ini betul. Jadi penting sekali ilmu. Makanya banyak sekali dulu para ulama itu sebelum mencetak kitabnya, naskahnya dibagikan dulu, diskusikan Pak. Ya. Termasuk misal yang masyhur Al-Muwatta'nya Imam Malik itu ya. Jadi Al-Muwatta' itu banyak Pak, tapi kenapa yang masyhur Imam Malik ya, sampai ada yang mencoba merangkum Al-Muwatta'at itu ya, Muwatta' itu karena saking banyaknya. Tapi yang masyhur Muwatta'nya Imam Malik itu. Jadi kitab itu sudah disodorkan ke berbagai alim di zamannya, didiskusikan ya. Kemudian tidak ada celah. Ya, artinya nggak ada cacatnya, benar itu. Makanya baru dicetak dinamakan Al-Muwatta'. Nah, ini makanya beliau tidak diragukan ini belajar dari karya beliau ini. Qala Adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi ini karya masyhurnya salah satunya yang sering dikaji sekarang apa? Al-Kabair ya, Imam Adz-Dzahabi. Kemudian ada Syiaru A'lamin Nubala, itu karya besar beliau ya. Beliau memuji Imam Ibnu Jama'ah ini adalah Qadhil Qudah ya. Jadi ini hakim agung ya, hakim yang diakui keilmuannya. Ibnu Katsir mengatakan al-alim, bahkan Syekhul Islam julukannya ya. Kalau mendengar kata al-hafid hari ini apa definisinya al-hafid? Yang hafal Al-Quran. Kalau menurut ulama zaman dulu apa Al-Hafidh itu? Ya, kalau Al-Hafidh Ibnu Katsir itu ya hafal minimal 650.000 hadis itu ya. Al-Hafidh Ibnu Katsir ini ya. Ibnu Katsir memberikan sanjungan beliau al-alim Syekhul Islam ya, dan banyak lagi. Intinya bahwa kitab ini bukan kaleng-kaleng gitu ya. Jadi ini kitab yang memang di zamannya itu diakui oleh ulama, penulisnya, kepakarannya diakui oleh ulama di zamannya ya. Ini. Adapun kitab ini sebenarnya kalau bicara masalah ideal standarnya itu ya dikaji kata per kata, kemudian diterjemahkan, tapi butuh bertahun-tahun nampaknya ini ya. Jadi karena sifatnya ini adalah pertemuan yang bukan kayak di pesantren ya, sorogan ya, guru menyampaikan murid menyimak atau murid baca guru menyimak, maka saya hanya bahas poin-poinnya. Ini babnya berarti mutolaah saja. Mutolaah itu ya kita baca ya, kemudian kita ambil poin-poinnya, kita sampaikan. Begitu nggih? Atau pengen yang mulazamah? Al-mulazamah itu dari sampel sampai ini khatam dibaca semua. Mutalaah aja ya. Jadi mutalaah itu poin-poin besarnya yang kita sampaikan. Saya pernah ikut daurahnya ini, kitab Tadkiratus Sami' wal Mutakallim. Memang ya namanya daurah begitu, dari pagi ya pada subuh, nanti jeda sarapan, mulai lagi ya sampai jam 10 malam. Ya, itu beberapa hari ya. Kalau sistem daurah dibaca semua itu, saya yakin yang melek sama yang ngantuk 50-50 itu. Ya. Ini kalau bicara masalah mulazamah, jadi ini makanya mulazamah itu berat. Kenapa? Karena ya tadi menghajatkan kesungguhan, tapi memang barokahnya begitu. Jadi ibarat kalau hari ini itu kan yang paling keren ilmu harus apa? Bersanad ya. Ada sanadnya itu. Setelah selesai itu saya dapat sanad, dapat ijazah. Wah, ini sudah ngaji dari orang yang pernah ngaji dengan guru-guru yang nyambung sampai pada penulisnya, itu bersanad namanya.
Baik, buku ini saya tidak tahu di halaman berapa. Buku ini dibagi beliau menjadi 5 bab. Ya. Al-babul awwalu, bab yang pertama adalah fi fadlil ilmi wa ahlihi. Bab pertama tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ahli ilmu. Ini harus terus ditumbuhkan dalam diri kita ya, bangga sebagai ahli ilmu karena luar biasa nanti keutamaannya. Nanti dibahas di awal sebagai apa? Sebagai pengantar agar kita semangat bahwa pekerjaan ini pekerjaan yang paling mulia. Bahkan Nabi Adam itu diciptakan di akhir termasuk oleh Allah dibandingkan penghuni langit yang lain, tapi dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Ilmunya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan semua asma nama kepada Adam dan Adam disuruh nyebutkan, dia sebutkan semuanya tanpa ada yang keliru. Makanya Allah perintahkan kepada semuanya untuk hormat tunduk kepada Adam. Usjudu li Adam. Itu mulia sekali ilmu itu. Ya, jadi nggak ada ahli ilmu yang tidak mulia di hadapan Allah, di hadapan makhluknya. Al-babusani, bab yang kedua nanti fi adabil alim fi nafsihi, adab para pencari ilmu. Ustazah dan ustaz, penting mana ilmu sama adab? Ya, penting mana? Sama-sama penting. Kalau secara prioritas al-adab fauqul ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu derajatnya. Ya. Ini bab tentang tentu ada skala prioritas, maka belajar adab sebelum belajar ilmu. Makanya penting sekali fi adabil alim fi nafsihi. Kita adabnya apa? Nanti adab kepada Allah ada. Ya, tentang niat. Nah, ini juga nanti dibahas di awal beliau tentang pentingnya meluruskan niat karena barokah dimulai dari itu. Ya, dari ini niat ya. Berapa banyak orang yang alim tidak melahirkan yang alim yang khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada judul buku itu tidak merendahkan para penghafal Quran ya. Diberi pengantar itu tulisan orang hari ini ya tentang tadabbur Al-Qur'an itu. Ya. Sudah hafal Al-Humazah tapi masih suka ngebully orang. Padahal artinya apa al-humazah? Ngumpat kan, wailul likulli humazatil lumazah. Ya, sudah hafal Al-Qur'an tapi subuhnya kesiangan itu. Padahal ada ayat inna Qur'anal fajri kana masyuda, kok enggak tertarik itu ya. Dia sudah hafal Al-Qur'an tapi kok masih suka mencari kesalahan orang. Padahal Qur'annya bicara wala tajassasu, hafal Quran tapi masih suka ngerumpi. Padahal Allah berfirman wala yaktab ba'dukum ba'dun. Kenapa itu? Ada yang hilang apa? Adabnya terlewatkan. Maka harusnya para penghafal Quran itu sudah selesai hatam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran tadi. Buku At-Tibyan ini panduan penting agar hafid-hafidnya Qur'ani ya, tidak hanya sekedar hafid selesai tapi juga bisa menyelami, menadaburi apa yang menjadi hafalannya. Itu dibahas nanti insya Allah di bab yang kedua. Al-babus salisu, bab yang ketiga adalah fi adabil muta'allimi fi nafsihi. Tadi alim ya. Wa ma'a syaikhihi. Adab guru, membahas tentang adab santri ketika belajar ya. Kalau tadi maaf adab guru ya, al-alim fi nafsihi ya. Wa ma'a tolabatihi, bersama muridnya. Tadi yang kedua ada yang terlewat ya. Wadarsihi, dan ketika mengajar. Ini berarti bab kedua, tadi ada yang terlewat keterangannya. Ini membahas tentang adab seorang guru. Panjenengan guru semua, guru basa Jawane digugu lan ditiru. Kalau belum bisa menjadi contoh, berilah contoh. Karena memberi contoh belum tentu bisa menjadi contoh, tapi dimulai dari memberi. Karena itu ada tantangan nanti bahwa kita sudah mencontohkan harus menjadi contoh berikutnya. Itu dibahas nanti di poin yang kedua.
Bagaimana adab dengan muridnya dibahas nanti. Bagaimana adab dengan pelajarannya. Guru penting nggak persiapan? Sudah guru berpuluh-puluh tahun ngajarnya itu aja harus persiapan. Ya. Itu termasuk adab amanah terhadap pelajaran yang diamanahkan. Kemudian adab muta'allim fi nafsihi, adab santri nanti kita perlu. Jadi adab itu tidak hanya nanti diteorikan. Iya, adab ada teorinya, adabnya begini-begini, tapi juga nanti dibiasakan. Selain dibiasakan juga diingatkan kalau ada kesalahan, bahkan dihukum ya kalau diperlukan. Wa ma'asyaikhihi, adab kepada guru. Jadi zaman dulu Masya Allah jauh sekali Pak dengan hari ini. Imam Syafi'i saya contohkan ya sebagai pengantar. Imam Syafi'i itu kalau sedang ngaji sama Imam Malik nggak berani buka kitabnya sampai bersuara. Pelan banget Pak gini. Ya, nggak ada kok buka halaman sekian. Nggak ada ya. Ini apalagi nggak itu saruh itu. Ya itu nggak baik ya. Ya ini hilangkan, apalagi membuka mushaf kok enggak itu, waduh ya itu harus belajar lagi tentang adab itu ya. Kalau ada pelakunya di sini istighfar ya. Kalau ada ya, wong itu kok. Ya. Ini lo dibahas nanti ini ya. Yang keempat al-babu ar-rabi'u ya fi musahabatil kutub. Ya, memperlakukan kitab ini juga dibahas ya. Ini meskipun nanti ini urf ya Pak, urf itu kebiasaan yang baik, kalau ulama mencontohkan bisa kita tiru ya. Wa ma yata'allaqu biha minal adab ya. Jadi adab terkait dengan kitab termasuk tidak boleh Pak numpuk misalnya mushaf di bawah, di atasnya kitab hadis, di bawah di atasnya kitab terjemah itu harusnya paling bawah ya, mushaf paling atas. Itu dibahas di buku ini ya. Termasuk buku boleh nggak diorek-orek? Diorek-orek nggak itu? Ya diorek-orek, bahasa Indonesia bebas aja ini ya. Lah termasuk santri yang baik itu memang bukunya lusuh, tanda sering dibaca. Lah nek kitabnya jek utuh, tidak ada tanda-tanda disentuh itu, wah itu meragukan itu ya. Jadi mau untuk kutrak apa diwaca gitu ya. Ini dibahas tentang tadi ya, wa ma yata'allaqu biha. Al-babul khamisu, bab yang terakhir ya. Ini bab tentang fi adabi, tentang adab penghuni madrasah ini. Sukan madaris ya. Penghuni madrasah. Madrasah itu ya hari ini yang masuk di sini ya berarti termasuk santrinya, gurunya, pengelolanya, bagaimana adabnya dijaga. Wa ma yata'allaqu bihi minan nafaisi, dan hal-hal yang terkait dengan madrasah. Wa qad sammaituhu tadhkiratas sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Di situ diterjemahkan apa bukunya? Adab apa? Oleh pengarang. Apa Pak? Sampulnya apa Ustazah? Terjemahnya apa itu? Enggak. Maksudnya Tadhkiratus Sami' diterjemahkan apa? Ada penuntut ilmu. Ya simpelnya begitulah. Baik, kita masuk al-babul awwalu, bab yang satu, yang pertama ya. Setengah jam lagi Ustaz ya, insyaallah ya. Sampai jam 8. Ya. Ini dapat satu bab saja sudah spesial insya Allah satu pertemuan. Ini sudah ngebut banget ini ya. Al-babu al-awwalu, bab yang pertama fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, tentang keutamaan ilmu ya, keutamaan ulama, keutamaan mempelajarinya. Jadi ilmu, ulama, bagaimana cara belajar, ada keutamaan-keutamaannya. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan yang berilmu diangkat beberapa derajat. Qala Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas, ya, makanya al-ulama'u fawqal mu'minina bisab'i mi'ah darajah ma baina darajataini mi'ata am. Ulama itu kedudukannya dibandingkan orang beriman itu bedanya 700 derajat. Satu derajat aja itu bedanya seperti perjalanan 100 tahun, Pak. Masya Allah. Makanya setan itu lebih berat menghadapi alim daripada abid. Ya, iya. Karena abid gampang digelincirkan. Kenapa? Dia tidak punya ilmu. Makanya ilmu itu membuang dua. Satu, fitnatu syubuhat, ya, kebodohan. Yang kedua, fitnatu syahwat. Kembali ke ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, menjadi orang beriman itu sudah mulia. Ya, mulia karena itu kelak yang menyebabkan kita masuk surga. Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, semua manusia rugi, illal ladzina amanu, yang enggak rugi yang beriman. Maka iman itu kunci, Pak, untuk masuk surga. Iman pula yang membuat orang sejahat apapun kelak enggak bakal kekal di neraka. Kenapa? Karena nanti yang terakhir masuk surga adalah yang punya kebaikan meskipun iman sebiji zarah itu. Begitulah iman hakikatnya memuliakan, kita dimuliakan karena iman kepada Allah. Tapi mukmin yang berilmu derajatnya jauh lebih tinggi sekali. Ya, ini makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat pertama apa bunyinya? Iqra, disuruh apa? Baca. Ustadz-ustadzah lebih senang baca atau lebih senang merumpi mendengar? Ya, baca kan, pasti kan? Iqra, baca. Allah Maha tahu hal yang paling efektif dalam belajar adalah membaca. Bisa dengan mendengar, bisa sambil layeh-layeh, yang lihat YouTube bisa. Tapi Allah Maha tahu, tidak pernah keliru menempatkan prioritas paling efektif belajar adalah membaca. Nggak ada alamah, al-alamah itu yang tidak hobi. Enggak, baca itu hobi atau kebutuhan, Pak? Ada orang hobinya mancing. Karena hobi, mancingnya tiap akhir pekan atau tiap hari? Akhir pekan, Pak, karena hobi kan. Jenengan nek hobinya baca berarti bacanya cuman akhir pekan itu. Tapi kalau kebutuhan seperti makan, makanya kata Imam Ahmad bin Hambal, kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih butuh dibandingkan makan. Orang kalau makan sehari berapa kali? Rasulullah misalnya ya 2 kali kan rata-rata kan. Nabi itu makannya seringnya 2 kali, pagi sama sore. Nabi makan malam paling telat matahari tenggelam itu, ya. Ghurub syams itu ketika tenggelam itu makan malam enggak pernah kayaknya, apalagi kok kulineran bakmi Jawa dan lain sebagainya malam-malam enggak pernah Rasulullah, ya. Ya. Ini bab tentang ilmu, makanya Iqra itu penting belajar. Kenapa? Mulia sekali nanti. Siapa yang Iqra itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bab pertama, ya. Makanya beliau Imam Ibn Abbas mengatakan di situ al ulama fauqal mu'minin. Ulama itu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang beriman, ya. Wa qala Allah taala, dan Allah juga berfirman di ayat berikutnya surat Ali Imran ayat 18. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti. Ya. Allah memuji dirinya sendiri, ya. Allah memuji, ya. Bada'a subhanahu bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bi ahli ilmi. Allah memuji dirinya, kemudian memuji malaikatnya dan memuji ahli ilmu, bahwa mereka ini dimuliakan kemudian diberi keutamaan syarfan, fadlan, jalalatan, ya. Ini semua karena buah ilmu. Jadi di awal
bab ini beliau Ibnu Jamaah mengajak kita untuk mentadabburi bahwa pekerjaan yang paling mulia ini adalah belajar, ya. Kemudian Allah juga menyebutkan kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, samakah orang yang punya ilmu dengan orang yang enggak punya ilmu? Sama enggak? Ini soal ingkari, enggak perlu dijawab, sudah pasti tidak sama, sudah pasti beda, ya. Ini kemuliaan ahli ilmu, ya. Allah juga muliakan ahli ilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahli dzikri, ini adalah ahlul ilm, ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Makanya ulama-ulama itu betul bahwa mereka khidmatnya kepada ilmu luar biasa, ya. Jadi kalau kita dulu melihat ada buku-buku tentang kesungguhan para ulama, misalnya di buku yang simpel Aina nahnu min akhlaqis salaf, itu dalam belajar itu Masya Allah, ya, ada satu hadis yang sering dijadikan alasan. Hadisnya begini, bukan hadis ini asar, ya. Aisyah mengatakan bagaimana tidur malamnya Nabi. Apa Nabi? Kata Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu naum qoblal isya, adalah Nabi tidak suka tidur sebelum isya. Wal hadisa ba'dahu, dan Nabi tidak suka bergadang setelah isya. Apa yang dilakukan Nabi? Tidur, Pak. Nah ini kalau ahli ilmu pakainya hadis ini dan tidak pernah belajar malam, jadinya gimana ini? Ya. Padahal para ulama mengatakan man talabal ula sahirul layal, itu kan. Siapa yang pengen kemuliaan maka dia bergadang sepanjang malam itu. Jadi dibedakan, Pak. Jangan kemudian nanti ustadznya di debat, kan sunahnya badai saat tidur gitu. Iya, sunahnya tidur, tapi nanti malamnya belajar, bangun. Nah ini insya Allah begitu. Jadi siklus apapun yang dilakukan Nabi itu sudah pasti petunjuk dari Allah, karena tidak ada yang beliau itu lakukan tanpa petunjuk. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Boleh. Tapi bukan ahli ilmu, nggak bakal jadi alim kalau malamnya tidak dihiasi dengan belajar. Alim itu begitu. Makanya pernah dengar Abu Hurairah dinasihatin Nabi hanya 3. Apa itu? Ausini khalili bisalasatin, saya dinasihati kekasihku 3. 1 untuk sholat witir sebelum tidur, kan itu. Kenapa? Karena beliau ini waktunya di malam harinya habis untuk mengkaji ilmu, terutama mengumpulkan hadis-hadis. Jenengan tahu Pak, Abu Hurairah masuk Islam tahun berapa? Abu Hurairah itu tahun 7 Hijriah masuk Islam. Berarti beliau bersama Nabi berapa tahun? Kalau 7 berarti 3 tahun, kan? Ya, makanya kenapa beliau sampai pada derajat alim sekali padahal nggak lama bersama Nabi? Karena istihadun tadi, kesungguhan beliau dalam mengkaji ilmu malam-malam. Makanya beliau ini bergabung menjadi ahlus sufah. Ahlus sufah itu orang yang tidurnya di masjid. Beliau padahal punya rumah, Pak. Kenapa? Ingin 24 jam bersama Rasulullah, ya. Ini tahun 5, tahun 7 insya Allah Abu Hurairah masuk Islamnya, ya. Nanti bisa dibuka kembali terjemah beliau. Ini bab tentang ulama, ya, makanya kan jenengan pernah dengan cerita. Ini saya tambahkan karena pentingnya kita menghargai waktu dengan membaca, dengan belajar, ya. Ada ayat berikutnya, wa ma ya'qiluha illal alimun, ya. Ini beberapa ayat-ayat yang melandasi beliau, ya, yang membawa bab pertama tentang keutamaan ilmu, ya. Tidak saya baca semua. Kemudian berikutnya juga ada hadis yang masyhur yang kita sudah hafal semuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mohon maaf jangan cari sendiri ya halaman berapa karena beda, ya. Ya.
Hadisnya Nabi bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah banyak kebaikan untuknya, Allah fakihkan dia dalam agama. Jadi tanda Allah ingin kita jadi orang baik itu kita dimudahkan belajar ilmu agama. Jadi itu tanda Allah memuliakan seseorang itu, Allah berikan kemudahan dia belajar ilmu agama. Ya. Al ulama'u warasatul anbiya, dan Nabi menyampaikan ulama lah pewaris para nabi. Ya. Nabi tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi dinar, tetapi Nabi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan itu telah mendapatkan warisan yang besar. Jadi ini penting ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ini Ustadzah juga perlu saya sampaikan, hadis di kitab ini tidak semuanya sahih. Setelah ditakhrij, ditahqiq itu hadisnya ada sebagian maudhu, ada sebagian dhaif ya. Ada yang enggak disebutkan mungkar, la aslalahu, tidak ada sumbernya. Ya, ini jadi kalau adabnya mengkaji ilmu, kita kalau ada hadis maudhu, dhaif, mungkar apapun disampaikan dan dijelaskan bahwa hadisnya ini palsu. Ya, ini. Misal ada hadis begitu, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan alim di atas abid itu seperti keutamaanku di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Menurut beliau ini siapa ini, Mustafa Mahmud Husain, hadisnya itu tidak sahih kata beliau. Bahkan dikatakan di sini mungkar, dengan rincian ada rijal yang ditampilkan oleh beliau. Yang sahih adalah apa tadi? Fadlul alim 'alal abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Itu hadis yang masyhur yang sahih. Jadi bukan berarti kita katakan bahwa beliau ini tidak paham hadis. Naudzubillah, yang julukannya saja al-alamah tadi ya. Jadi ditampilkan itu karena nggak ada takhrijnya, penulis mentahrij, maka ini menjadi sebuah catatan ya, bahwa kita jelaskan kalau memang hadisnya tidak sahih. Kemudian ketika hadis sahih ini dipakai untuk hadis dhaif, dipakai untuk tambahan bab tentang keutamaan fadilah, boleh-boleh saja ya, tentang hadis, penggunaan hadis dhaif ya. Hadis berikutnya yang sahih ini, man salaka, barang siapa yang salaka. Apa salaka? Berjalan ya, thariqan, pada perjalanan ya. Barang siapa menempuh perjalanan, yatlubu fihi, perjalanan itu tujuannya untuk mencari ilmu, salaka bihi thariqan min turukil jannah, dia telah menempuh jalan yang menghantarkan ke surga. Baik, saya di sini ada beberapa, ini di buku ini kelihatan tebal karena banyak takhrijnya beliau ini, detail banget ini. Kalau Mustafa Mahmud Husain ini ya, sama Abdus Salam Umar Ali mentahqiq mendetail sekali, sehingga kadang satu hadis itu sampai berlembar-lembar ini takhrijnya ya, dijelaskan kenapa dhaif ya, kenapa tadi mungkar dijelaskan. Termasuk disyarah beberapa keterangannya. Yang pertama tadi hadis, man salaka thariqan yatlubu fihi ilman salaka bihi thariqan min turukil jannah. Siapa yang berjalan ya, keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Hadis ini sudah masyhur ya, sudah hafal, sudah sering kita dengar. Ya, ini menambah semangat kita bahwa zaman ini zaman kemudahan, tapi sering melalaikan. Ulama zaman dulu mencari ilmu itu dengan apa?
berjalan. Makanya ada satu hadis yang harus dicari dalam waktu 1 bulan. Sampai sana belum tentu hadisnya sahih, ya. Belum tentu rijalnya patut diambil ilmunya, karena sudah jauh-jauh ternyata sedang ngasih makan kuda, ya, dipanggil kudanya mendekat, isinya kosong. Nah, ini langsung pulang, padahal perjalanannya 1 bulan itu. Betapa sungguh-sungguhnya mereka, karena mereka yakin setiap langkah derap yang dilangkahkan mencari ilmu semua adalah kemuliaan dan Allah janjikan surga. Wa innal malaikata latadau ajnihatiha li talibil ilm li ridhallahi anhu, dan sungguh malaikat menaungi dengan sayapnya karena ridho dengan para pencari ilmu. Apa menaungi dengan sayapnya ini? Ada beberapa keterangan itu. Artinya malaikat ridho, malaikat kemudian mendoakan kebaikan untuknya karena yang dicari adalah ilmu, ya. Bagi orang-orang yang hatinya bersih, tentu fadilah itu sangat menggugah, ya, sudah pasti. Bagi orang-orang yang hatinya belum tersentuh dengan keutamaan-keutamaan, biasa saja dengan keutamaan, ya. Wa innal alima, ya. Wa innal alima, dan sesungguhnya seorang alim la yustaghfaru lahu man fis samawati wa man fil ardi, akan memintakan ampun untuknya. Man itu apa? Siapapun, fis samawati, yang di langit dan yang di bumi. Jadi kita sampai kata Nabi hatta al-hitanu fi jawfil ma', sampai air sampai ikan di kedalaman air yang sangat dalam. Jadi apa ini masih kurang keutamaannya? Masya Allah, semua penghuni langit, man fis sama, yang di langit berarti ribuan malaikat mendoakan, termasuk yang di bumi sampai ikan-ikan di lautan semuanya mendoakan, ya. Wa inna fadlal alim alal abid ka fadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib, dan keutamaannya alim di atas abid seperti keutamaan malam bulan purnama dibandingkan gemerlapnya bintang. Saya beli analog. Bintang itu kalau sesama bintang bersinar enggak? Ya, ada bintang masih ada sinarnya meskipun tidak satu-satu mencolok. Tapi begitu ada rembulan kelihatan enggak? Ya, sudah enggak kelihatan. Ya, kenapa? Sinarnya kalah redup itu, ya. Begitulah hakikatnya abid itu dalam pandangan Allah seperti bintang, ya. Dia dibandingkan dengan orang alim jauh sekali. Alim itu seperti rembulan yang sinarnya sangat terang meredupkan bintang bebintang. Ini bab tentang keutamaan dibuat logika oleh Nabi SAW agar kita gampang mencerna. Ya, termasuk benar Pak, di atas bintang ada bintang, atau di atas langit ada langit. Ya. Artinya kita itu bintang barangkali di kalangan kita, ya kan, terbatas. Coba keluar dikit aja masih bintang enggak? Ya, enggak hanya bintang, ternyata mataharinya lebih bersinar sehingga kita nggak ada apa-apanya. Jadi penting ini untuk selalu belajar dan menghargai orang lain. Fa innal ulama warasatul anbiya, karena sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Hal yang disampaikan Nabi SAW tentang fenomena jelang hari kiamat, ya, apa yang terjadi di zaman akhir kelak, ya. Innallaha la yaqbidul ilma intizaan yang taziu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah itu kelak mengangkat ilmu dari bumi ini, bukan kitabnya, bukan ilmunya yang diangkat, tetapi ulamanya yang diwafatkan. Jadi bencana itu ketika ada ulama meninggal tidak ada penggantinya. Tidak ada penggantinya. Indonesia pernah punya tokoh-tokoh hebat, ulama produktif. Jadi memang begitu. Kita ini
banyak yang alim tapi nggak banyak yang nulis. Padahal kalau direnungi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu kalau ditadabburi adalah setelah rajin membaca kemudian harus berkarya. Karyanya apa? Tulisan. Ya. Saya juga malu ngomong gini, saya nggak punya karya kan gitu. Ya, ini memang produk gagal ini. Saya ini produk gagal karena nggak dimotivasi untuk banyak menulis, itu memang gagal ya. Padahal begitu tadaburnya, setelah Iqra apa? Ya, alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan ilmu itu dengan perantaraan qalam, maka suruh banyak menulis ini. Nah, betul Pak, sejarah hanya mencatat mereka yang punya karya. Ya. Sealim apapun kita, sesibuk apapun ceramah kesana kemari, dikenal nggak? Ya hari ini beruntung masih ada YouTube ya. Coba zaman dulu apes itu, sebelum ada YouTube itu nggak punya karya ya. Dikenal dari mana? Begitu mati ya hanya pernah cerita, Ustadz itu sibuk loh, sehari 7 majelis ya. Karyanya mana? Nggak ada, rekamannya nggak ada. Ditelan zaman karena nggak punya jejak karya kita ini ya. Nih, makanya ulama-ulama itu termasuk barokahnya ilmu adalah dengan berkarya. Nah, maka abadi karyanya. Ada yang menarik ketika seorang meneliti itu. Kenapa Imam Syafi'i itu karyanya banyak banget, kitab-kitab bermadzhab Syafi'i. Kenapa? Sebenarnya ulama madhab itu nggak cuma 4 Pak. Ada yang alim tapi kurang beruntung. Ibnu Sirin itu alim kurang beruntung itu. Kenapa? Muridnya rak patek sregep itu. Ya. Jadi mau teko jiping Pak, ngaji kuping wis teko balik itu. Enggak pernah datang mencatat. Bayangkan kalau Imam Syafi'i itu ya, beliau dikelilingi oleh murid-murid yang haus dengan ilmu. Makanya sering sekali satu kitab itu nanti disyarah, tahdib, diringkas lagi, macam-macam kan buku-buku itu. Nanti ada mukhtasornya, ringkasannya ya, saking banyaknya orang-orang di sekitar beliau yang suka berkarya itu. Dan itu keberuntungan sekali bagi beliau. Jadi memang tanda berkah ilmu itu salah satunya adalah bisa dinikmati. Maka benar Allah berfirman ketika fa'asbahu dohirin itu nyata, artinya apa? Jelas ada jejaknya, ada karyanya itu. Ini bab tentang ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya'a lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Ulama Nabi itu tidak pernah mewariskan dinar, enggak pernah mewariskan dirham. Wa innama warasu al-ilma faman akhadahu akhadha bi hadzin wafirin. Siapa yang mengambil ilmu, dia telah mengambil bagian warisan yang besar dari warisan Nabi. Jadi ini juga menjadi sebuah hal yang memang manusiawi itu begitu. Dulu ketika turun surat Al-Jumu'ah, bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ayat berikutnya apa? Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qaima. Itu dalam tafsir itu Pak, ketika Nabi sedang khutbah Jumat ya, tiba-tiba pedagang tengkulak itu pulang dari luar kota, dagangan jadi kebak, bubar Pak, orang rebutan apa? Dagangan itu. Wataroku kako ima, semua meninggalkan kamu sendirian itu. Ya, Rasulullah loh Pak itu. Ya, ini. Jadi memang ujian orang itu adalah harta. Ya, maka benar anak-anak kita yang sedang fokus belajar jangan dikenalkan bisnis. Ya Pak.
Kalau sedang belajar loh, nanti bisnisnya sudah selesai. Misalnya nyambi ngapal, nyambi bisnis online. Kira-kira yang masuk notane apa apalane? Loh ini serius ya. Jadi kalau anak-anak di saat-saat sedang fase-fase belajar, orang tua jangan membebani, jangan khawatir ketakutan ekonomi. Jangan khawatir. Insya Allah mulia semua, apalagi menghafal Quran. Tidak ada istilahnya Allah kasih keburukan dunianya, nggak ada ya. Pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena itu menyibukkan sekali ya tentang harta itu. Makanya zaman dulu sampai begitu. Ketika Nabi meninggal dunia, ya majelis ilmu sudah mulai banyak di Masjid Nabawi kan. Jadinya kan ulamanya pada muncul. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, Al-Ubadalah 4 itu Abdullah hebat di zaman Nabi itu. Kemudian kan orang-orang juga masih sibuk itu, maka Abu Hurairah keliling pasar itu. Loh kok nggak pada ke masjid, sedang ada bagi-bagi warisan. Ya. Kok nggak ke masjid itu? Orang-orang akhirnya berbondong-bondong Pak, dagangannya ditinggal karena ada informasi ada bagi-bagi warisan di masjid. Datang semua ke masjid Pak. Abu Hurairah diseneni wong sak pasar. Di jare bagi-bagi warisan. Lah itu halakoh 1, 2, 3 sedang bagi-bagi warisan. Bukankah warisan Nabi adalah ilmu? Walah nek ngene wis orang ngerti ora rene gitu mungkin ya Pak. Jadi begitu Pak, orang kalau belum tersentuh dengan apa ini, ya keinginan untuk belajar sebanyak apapun keutamaan disampaikan belum menarik baginya. Maka bersyukurlah kita yang Allah tumbuhkan semangatnya untuk suka belajar. Ya thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ya. Tinggal beberapa menit saya kejarkan pada bab tentang niat. Nah, halaman berapa ini? Di bab akhir, di bab pertama maksudnya tentang meluruskan niat. Bab pertama poin akhir-akhir, saya nggak tahu halaman berapa. Di situ ada faslun, ada pembahasan. Kalau di halaman saya halaman 73 yang kitab aslinya. Ya, halaman saya maksudnya Pak. Ya. Wa'lam, ketahuilah anna jami'a ma dzakara min fadilatil ilmi wal ulama'i innama huwa fi haqqil ulama al-amilina al-abrar al-muttaqin alladziina qasadu bihi wajhallah al-karim. Ya. Ketahuilah semua keutamaan tadi, alim lebih utama daripada abid. Keutamaannya sebagaimana keutamaan rembulan dibandingkan bintang, derajatnya selisih 700 derajat, satu derajatnya perjalanan 100 tahun. Itu untuk siapa? Itu hanya khusus untuk ulama al-amilin. Apa amilin ini? Ulama yang mengamalkan ilmunya yang pertama. Ya, dia saleh juga muslih. Nah, ulama yang jujur, amilin. Ya, al-abrar, apa al-abrar? Baik al-mutakin yang bertakwa, yang mereka ini mempelajari ilmu semuanya tidak ada harapan lain kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beliau menggarisbawahi di poin belakang itu bahwa keutamaan tadi enggak berlaku bagi orang yang niatnya keliru. Makanya ya, disebutkan di sini faqad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma, siapa yang mempelajari ilmu liyumariya bihis sufaha, untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Jadi ngaji itu tujuannya men ketok pinter dewe. Ya, ini koncone didebati semua. Ya, dia alim sekali itu. Kalau tujuannya itu kata Nabi, man talabal ilma liyumariya bihis sufaha au yukatsara bihil ulama, atau agar apa ini? Ya terlihat banyak ilmunya juga di depan para ulama. Ya. Atau juga yasrifa bihi wujuhun nas, agar pandangan manusia tertuju kepadanya. Jadi apa? Pusat perhatian, ya.
adkhalahumullahu annara, siap-siap yang tujuannya begitu akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Akhrajahu At-Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi ini bab tentang pentingnya meluruskan niat ya. Ada orang menyekolahkan anaknya ke lembaga tahfidz agar hafid 30 juz nanti bisa kuliah jalur prestasi. Bener apa keliru? Ya, saya hanya tanya ini. Karena ada yang begitu. Nggak usah repot-repot, nggak usah apa namanya ini sekolah di SMA negeri favorit. Yang penting hafal Quran, nanti kuliah lewat jalur prestasi gratis gitu ya. Ini luruskan dulu niatnya. Kalau niatnya begitu sudah pasti keliru menurut Allah dan Rasulnya. Kenapa? Itu nanti dibahas pada nih berikutnya. Hadis satu lagi ya. Man ta'allama ilman ya mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala. Siapa yang mempelajari ilmu yang harusnya ilmu itu dikaji, dipelajari, niatnya hanya mencari ridhonya Allah, la yata'allamuhu, dia tidak mempelajarinya illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Dia belajar itu hanya untuk mengejar bagian dari dunia. Saya nanya, dunia itu apa berarti isinya? Harta kan, pekerjaan, kedudukan. Ya, itu dunia apa bukan? Dunia. Berarti ini yang tadi, kalau orang belajar ilmu tujuannya biar gampang golek gawean, padahal hari ini nampaknya itu tujuan utama belajar. Wah, kan ngeri bagi orang yang takut, biasa aja bagi orang yang tidak takut itu. Ya. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Kalau ini nggak dimasukkan ke surga Pak, mencium baunya surga aja nggak bisa itu. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ini yang tentu membuat kita harus khawatir kalau niatnya tidak baik, segera direvisi ya. Ingin kuliah dengan jalur prestasi tadi, maka sungguh-sungguh menghafal Quran biar dimudahkan, ini tidak boleh ya. Jadi ini hal yang harus difahamkan kepada kita dan keluarga kita. Apapun ya, niat itu pasti pertama karena Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah. Baik, waktu sudah habis. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf kalau tidak bisa membacakan semuanya karena saya tahu waktu kita sangat pendek, terbatas, dan saya berusaha untuk mengambil poin-poin besar. Jadi kalau ada banyak ayat yang ditampilkan nggak saya baca semuanya, kalau ada hadis yang ditampilkan juga nggak saya baca semuanya. Ini dalam rangka mengefisiensi waktu, bukan karena menganggap nggak penting, bukan, semua penting. Cuman kita punya keterbatasan waktu, maka saya ya pilihkan beberapa yang memang harus saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Ustaz Tauhid sebagai moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi lakal kaunu yunadi